Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua militan seni perang. Kita akan membahas Kuda Tuli 1996 atau kerusuhan 27 Juli 1996 yang bersumber dari majalah Suara Pembaruan beredar 1997. Rekaman peristiwa 1996. Sejak Suryadi dikukuhkan kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Medan yang kontroversial, masalah kantor DPP PDI memang menjadi topik bahasan yang tidak kalah menarik. Perkiraan akan terjadi kerusuhan terkait dengan kantor partai berlambang kepala banteng mulai muncul sepulang Suryadi dari Medan. Karena sebagai Ketua Umum hasil Munas, Megawati dan pendukungnya masih menguasai Jalan Diponegoro 58 sebagai kantor partai. Megawati sendiri dalam setiap kesempatan selalu mengatakan bahwa kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro merupakan pemberian pemerintah untuk berkantor PDI yang sah, legal, dan konstitusional. Oleh karena itu, sebagai pimpinan partai yang masih menganggap dirinya sah, legal, dan konstitusional, Megawati dan pendukungnya berhak berkantor di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Tidak mengherankan kalau kemudian banyaknya massa yang bersimpati dan berkumpul di halaman kantor DPP PDI, memanfaatkan situasi tersebut dengan membuka mimbar bebas yang disebut mimbar demokrasi. Cukup menyulitkan bagi DPP PDI Suryadi karena pendukung Megawati jelas tidak akan mau menyerahkan kantor tersebut secara sukarela. Karena setelah berakhirnya Kongres Medan, hanya kantor DPP PDI itulah yang masih menjadi simbol eksistensi Megawati dan pendukungnya. Kekhawatiran terjadinya kerusuhan terjawab pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 1996. Pada Sabtu itu, warga partai berlambang kepala banteng yang terpecah menjadi dua kubu, pendukung Suryadi dan pendukung Megawati, bertarung memperebutkan kantor DPP PDI yang terletak di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Inilah puncak dari pertarungan Banteng Pro Kongres Medan yang memilih Suryadi sebagai ketua umum dan Banteng Pro Megawati yang menolak penyelenggaraan Kongres. Sabtu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendukung Megawati yang selalu tidur di halaman dan di jalan depan kantor DPP PDI terkejut dengan hadirnya ratusan satgas DPP PDI Suryadi. Sekjen DPP PDI hasil Kongres Medan, Butuh Hutapea, memimpin 800 satgas yang bertugas mengambil alih kantor DPP PDI. Menurut Butuh, 600 orang dipersiapkan di sekitar DPP PDI, sedangkan 200 orang khusus berhadapan langsung dengan pendukung Megawati di kantor DPP PDI. Bentrokan fisik tidak dapat dihindarkan karena bagaimanapun juga pendukung Megawati bertekad akan mempertahankan kantor tersebut. Namun tekad Banteng Pro Mega ini seperti besar semangat tenaga kurang karena kabar bahwa kantor DPP PDI akan diambil alih dini hari sudah bertiup sejak 2 minggu sebelumnya, sehingga ketika pengambil alihan benar-benar terjadi Sabtu dini hari tersebut, jumlah satgas PDI Megawati semakin berkurang dan dari yang tersisa pun sudah mulai lesu karena setiap malam berjaga-jaga. Spanduk dan panggung mini yang setiap hari dimanfaatkan pendukung Megawati menyurahkan isi hatinya hancur berantakan. Bukan hanya itu, kantor partai itu pun tak luput dari amukan Satgas PDI Suryadi yang ingin menguasai kantor DPP PDI. Bentrokan fisik mulai dapat diredakan ketika Kapolres Jakarta Pusat Abu Bakar hadir di tempat kejadian. Ketika itu, Butuh Hutapea menyatakan berhasil menguasai kantor DPP PDI dan demi keamanan pihaknya menyerahkan keamanan kantor ke aparat keamanan yang kemudian menyatakan berada dalam status quo.
Kantor partai yang selama ini menjadi tempat berkumpul warga Banteng sudah hancur berantakan akibat pembakaran dan hujan batu selama proses pengambil alihan. Satgas PDI Suryadi menjebol trotoar di sepanjang jalan di Ponorogo yang digunakannya sebagai alat untuk melempar pendukung Megawati yang berada di dalam kantor. Mereka berhasil masuk ke kantor DPP PDI dilindungi ratusan polisi Satuan Sabhara yang menggunakan tameng. Meskipun demikian, Satgas Suryadi tetap melempar batu ke dalam kantor DPP PDI. Tepat pukul 9, ratusan Satgas PDI tersebut mendobrak pintu dan membakar barang-barang yang ada di dalam kantor. Tak lama kemudian, sekitar 10 orang digotong dari kantor DPP PDI. Diperkirakan mereka adalah pendukung Megawati. Akibat bentrokan tersebut, sebuah sepeda motor dan sebuah mobil jeep yang berada di halaman kantor DPP PDI rusak di amuk massa. Tak heran kalau Megawati pun menangis di kediamannya ketika mendengar kabar tersebut. Pendukungnya yang berada dalam kantor DPP PDI entah bagaimana nasibnya. Lebih pedih lagi ketika di kemudian hari justru pendukungnya yang berada di dalam kantor yang diserbu Satgas Suryadi yang dibawa ke meja hijau untuk diadili, sedangkan pihak penyerbu sama sekali tidak ditangkap. Tidak selesai sampai di Jalan Diponegoro, kemelut yang dialami Megawati akibat diselenggarakannya Kongres Medan memang membuat banyak pihak bersimpati padanya. Oleh karena itu, kabar kantor DPP PDI diambil alih segera menyebar dan membuat banyak pihak ingin melihat apa yang sedang terjadi. Memang tidak ditemukan mayat di kantor DPP PDI, tetapi diakui banyak darah berceceran di kantor PDI tersebut. Demikian dikatakan wakil massa yang berkumpul di sekitar kejadian. Kapolres Jakarta Pusat memang terpaksa mengizinkan wakil massa melihat kantor PDI karena desakan massa yang semakin banyak di Jalan Diponegoro. Sampai pukul 14, massa masih berkumpul di halaman gedung bioskop Megaria dan di sepanjang Jalan Diponegoro. Mereka berusaha menerobos barikade aparat keamanan dengan melakukan pelemparan-pelemparan ke arah petugas keamanan. Keadaan yang semakin tidak terkendali akibat massa yang semakin beringas tersebut membuat Kapolres menginstruksikan untuk menyerbu. Pasukan lapis kedua menyerbu massa yang beringas sehingga kerumunan massa lari terpencar dan terkonsentrasi dalam 3 kelompok, yaitu ke Jalan Salemba Raya, Jalan Proklamasi, dan Jalan Cikini. Bersamaan dengan itu, semua lalu lintas yang mengarah ke pusat huru-hara ditutup petugas. 5 panser muncul dari arah Cikini, disertai ratusan aparat keamanan, mengendarai belasan truk dan 3 mobil gas air mata, detasemen berat PHH, serta 1 mobil recovery. 2 mobil gas air mata segera menghalau massa di depan Kecamatan Menteng. Pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, massa yang berpencar ke beberapa lokasi tersebut mulai bertindak beringas dengan melakukan berbagai pembakaran, pelemparan, dan perusakan. Di mulut Jalan Diponegoro, 3 bus dibakar massa, dan dalam waktu hampir bersamaan, di perempatan Cikini, sebuah mobil dan gedung BHS Bank dirusak. Bukan hanya itu, kerusuhan massa terus berlanjut hingga merusak gedung Persit Kartika Chandra Kirana, gedung Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian, gedung Bank Swasarindo Internasional, gedung Toyota Auto 2000, Bank Mayapada, gedung Darmek, PT Pertamina Tongkang, Bank BBD, dan serta sejumlah bangunan di sepanjang jalan menuju Pasar Senen. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Suryadi Sudirya, kerugian materi yang diderita akibat kerusuhan tersebut diperkirakan mencapai 200 miliar. Pangdam Jaya Maijen Sutioso dalam kesempatan terpisah menginstruksikan tembak di tempat pada pelaku kerusuhan yang mencoba melakukan berbagai tindakan yang meresahkan. Dalam laporan terakhir Komnas HAM, antara lain disebutkan jumlah korban hilang 23 orang, korban meninggal 5 orang, dan korban luka 149 orang. Hasil penelitian sebelumnya, Komnas HAM menyebut korban hilang mencapai 74 orang.
Jumlah ini menyusut menjadi 23 orang setelah dilakukan penelitian lebih lanjut. Buntut kerusuhan tersebut, 124 orang pendukung Megawati diadili, sedangkan Satgas DPP PDI pimpinan Suryadi tak satu pun ditangkap. Sekalipun 200 Satgas DPP PDI Suryadi ini mengawali terjadinya kerusuhan dengan merebut kantor DPP PDI pada Sabtu dini hari. Apa yang dialami DPP PDI pimpinan Megawati memang cukup menarik simpati masyarakat, karena dalam posisinya sebagai ketua umum yang sebelumnya diakui pemerintah, tiba-tiba ditumbangkan oleh Kongres Medan yang sama sekali tidak melibatkan Megawati yang sudah memimpin PDI selama 2,5 tahun. Megawati sudah dianggap sebagai simbol perubahan, bahkan mimbar demokrasi yang setiap hari digelar dan direstui olehnya dianggap menjadi wadah gerakan anti kemapanan yang memang menginginkan terjadinya perubahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan ini bersimpati pada gerakan Megawati. Stempel anti kemapanan ini pula yang membuat setiap tersangka kerusuhan 27 Juli diadili dengan tuduhan subversif. Tak terkecuali Partai Rakyat Demokratik yang dituduh sebagai dalang kerusuhan. Ketua PRD Budiman Sujatmiko yang semula ditangkap terkait dengan kerusuhan tersebut dalam persidangan yang sedang berjalan dituduh melakukan tindakan subversif berkaitan dengan kegiatannya di PRD yang dipimpinnya, bukan dalam kaitan dengan kerusuhan. Selain Budiman, tokoh yang juga dibawa ke pengadilan terkait dengan kerusuhan 27 Juli adalah Sekjen PRD Petrus Haryanto, pimpinan SMID Garda Sembiring, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia SBSI Mukhtar Pakpahan, dan sejumlah tokoh PRD lainnya. Megawati sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya memilih untuk mengambil jalur hukum daripada mempermasalahkannya secara terbuka yang kemungkinan bisa menyulut kerusuhan. Ketika langkah-langkah politik tidak dapat lagi menyelesaikan masalah, maka diharapkan langkah hukum bisa memberi keadilan, ujar Megawati. Ia mempercayakan proses hukum bagi kemelut PDI yang dihadapinya pada Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPDI yang diketuai Amartiwi Saleh dengan anggota Tim RO Tambunan, Haryono Citro Subono, Luhut MP Pangribuan, Bambang Wijayanto, Tumbu Saraswati, Nusirwan A. Tabrani, dan Amir Arjoso. Megawati Soekarnoputri dan Alexander Litai atas nama DPP PDI menggugat 16 fungsionaris DPP PDI yang merencanakan terselenggaranya Kongres Medan. Bersamaan dengan gugatan tersebut, Megawati juga menggugat Suryadi dan Butuh Tapea sebagai ketua dan sekjen hasil Kongres Medan, Mendagri, Pangap, dan Kapolri. Bukan hanya itu, setiap langkah Megawati yang dihambat selalu diajukannya ke pengadilan, karena dianggap hanya melalui proses hukum, maka ketidakadilan akan dapat ditumbangkan. Bukan kemenangan untuk merebut kembali kedudukannya sebagai Ketua Umum DPP PDI yang diharapkan dari proses peradilan yang sedang berjalan, tetapi kemenangan moral dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Sekian dari kami, Seni Perang. Bila Anda senang dengan video ini, bisa diklik like dan subscribe. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, bisa di-share dan komen di kolom komentar. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam Seni Perang.